Apa kabarnya Pak Yopan? Alhamdulillah. Pak Romi? Alhamdulillah Pak, baik, mantap. Mantap Pak ya. Ya. Baik Pak Yopan, Pak Romi, hari ini alhamdulillah kita mulai yang namanya PI kelima. Ya. Nah, mudah-mudahan PI kita kelima ini berjalan dengan seperti yang kita harapkan ya, lancar. Nah, adapun fokus diskusi kita hari ini yaitu tentang apa yang sudah Pak Yopan pelajari selama 1 bulan ini, ceritakan nantinya, terus nantinya program apa yang sudah ke depan mau direncanakan, terus komunitas praktisi apakah sudah berjalan, itu. Tetapi kita bertahap Pak, menjelaskan, jangan terlalu runtut Pak ya. Tuh. Jadi yang pertama yang perlu kami ingin tahu dari cerita Pak Yopan ini, proses apa saja yang sudah berjalan selama sebulan ini. Ya. Baik Pak Dodi, jadi selama 1 bulan ini saya bersama rekan guru yang lain sudah membentuk komunitas praktisi. Jadi latar belakangnya adalah saya melihat rendahnya kemampuan numerasi siswa, dan juga saya melihat banyak hal-hal yang perlu diperbaiki di sekolah ini terkait masalah numerasi ini. Jadi saya berkolaborasi dengan guru matematika, kita berbincang-bincang apa yang mesti kita perbaiki dan kita programkan dalam hal ini. Maka dari hasil diskusi ini lahirlah suatu rencana. Kami akan membuat namanya klub ekonomatika. Jadi saya sebagai guru ekonomi berkolaborasi dengan guru matematika dalam hal ini akan melakukan suatu kegiatan di mana nanti dalam kegiatan ini kami akan mengkolaborasikan antara ilmu ekonomi dan ilmu matematika, karena ada beberapa pembelajaran dalam ilmu ekonomi itu penerapannya adalah matematika ekonomi. Misalnya dalam konsep permintaan dan penawaran, pendapatan nasional. Jadi kasus-kasus dalam ekonomi itu diselesaikan dengan pendekatan matematika. Nah, saya melihat siswa ini belum terbiasa menyelesaikan kasus-kasus seperti itu, karena memang kemampuan numerasinya sangat rendah sekali. Maka dari itu saya berpikir untuk menciptakan kepemimpinan siswa dalam hal ini, menumbuhkan minat dan bakat siswa dalam bidang matematika khususnya, maka kami merencanakan akan membuat klub ekonomatika tersebut yang nantinya akan diisi oleh beberapa siswa. Nah, siswa ini kita targetkan siswa kelas 10 dan 11 yang nantinya kegiatan ini akan rutin dilakukan 1 minggu sekali. Di samping meningkatkan pemahaman siswa, pengetahuan, dan melatih keterampilan matematika ekonomi mereka, juga sebagai sarana untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi sains, dan juga berimplikasi langsung terhadap peningkatan nilai ANBK siswa, terutama pada aspek numerasi. Baik, terima kasih Pak ya, luar biasa. Nah, kemarin sudah melakukan pra observasi, kemudian observasi, kemungkinan itu ada datanya Pak ya. Ya. Boleh dikumpulkan. Ini Pak. Ini yang pra. Ya. Pra, kemudian yang observasi ya. Observasi ini. Baik. Ini nanti kami pelajari Pak ya. Baik. Nah, terus Pak, kami ingin tahu ceritanya tentang Pak Yopan mengimplementasikan dari modul 3.1 yang kemarin beraksi nyatanya kan. Ada 2 kepala sekolah kemarin ya Pak ya. Iya. Tuh. Nah, boleh diceritakan Pak pengalamannya atau refleksi dari aksi nyata itu Pak? Oke. Pada modul 3.1 untuk pemimpin dalam upaya pengambilan Keputusan dilema etikanya. Saya sudah mewawancarai 2 kepala sekolah. Satu kepala sekolah Ismani Karanapo, Pak Saryanto, dan satu lagi kepala sekolah SD Negeri Pantai, Umar Daryansa. Dari hasil wawancara tersebut ada 2 hal terkait pengambilan keputusan yang terkadang menjadi
sesuatu yang perlu diperhatikan. Pertama, seorang pemimpin khususnya di sekolah ini harus bisa membedakan mana yang dilema dan mana yang satu lagi itu apa namanya? Rujukan moral. Bujukan moral. Nah, ya. Nah, jadi saya menyimpulkan kepala sekolah kita ini masih kesulitan menentukan apakah itu termasuk dilema atau bujukan moral gitu Pak. Nah, yang seharusnya kepala sekolah harus memiliki pemahaman tentang itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, terkadang seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan ini lebih kepada kebermanfaatan, memikirkan tentang jangka panjang. Nah, tapi kurang memikirkan tentang siswanya. Jadi dia hanya memikirkan keberlanjutan sekolah, tidak kepada keberlanjutan bagi murid, gitu Pak. Nah, makanya di suatu kesempatan kami bercerita, kadang ada sesuatu yang mengedepankan sanksi yang bersifat jangka pendek gitu Pak. Nah, misalnya siswa berkelahi dikeluarkan, gitu kan. Nah, kemudian tentu dalam hal ini setelah saya mempelajari itu kan tidak berpihak pada murid. Nah, jadi itu gambaran saya tentang wawancara yang dilakukan oleh saya sebagai CGP dengan kepala sekolah. Nah, tentu ada hal-hal lain yang saya bisa dapatkan dari informasi wawancara tersebut. Nah, pertama, dalam pengambilan keputusan ini sangat diperlukan adanya kolaborasi. Nah, jadi seorang pemimpin itu tidak bisa merumuskan kebijakan sesuai dengan kehendak nafsunya saja. Perlu keterlibatan dari pihak lain, terutama guru-guru dan warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Dan juga perlu dipikirkan sekolah perlu melakukan langkah kerjasama dalam pengambilan keputusan ini dengan melibatkan pihak di luar sekolah. Nah, yang nantinya keputusan yang dihasilkan tersebut bisa diterima oleh semua warga sekolah dan warga luar sekolah sehingga bermanfaat, berdampak langsung bagi keberlanjutan program sekolah yang maksimal. Nah, luar biasa Pak. Jadi dari pengamatan Pak Yopan melakukan wawancara dua kepala sekolah tadi Pak ya, tentu ada penilaian yang menurut Pak Yopan kan di situ. Nah, menurut Pak Yopan, apakah ini sudah sesuai dengan prinsip yang sudah Pak Yopan pelajari tentang mengambil keputusan itu? Ya, secara umum sudah sesuai. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu direvisi. Ini menurut teori pemahaman saya Pak ya. Benar-benar. Nah, artinya apa? Artinya sebagai seorang pemimpin itu perlu memutuskan sesuatu itu, mempertimbangkan beberapa aspek. Benar. Kadang-kadang kita ini hanya ego semata saja. Benar. Kita harus memikirkan tentang kebermanfaatan ke depan. Apalagi kalau keputusan itu menyangkut siswa, maka harus dikedepankan kepentingan siswa. Gitu. Siswa ya. Baik Pak, itu terkait dengan apa yang sudah kita pelajari di modul 3.1 Pak. Nah, kemudian kita berlanjut ke berikutnya, yaitu kita membahas tentang program gitu Pak. Nah, boleh diceritakan Pak progres program yang sudah dicanangkan oleh Pak Yopan ini ke depannya? Ya, setelah saya mempelajari modul ketiga ini, yang awalnya saya itu hanya berpikir tentang kekurangan sekolah. Nah, sekarang saya mulai berpikir untuk memanfaatkan kekuatan yang ada dalam sekolah. Nah, karena di sekolah ini kan banyak aset, Pak. Secara umum kan ada 7. Nah, kita harus berpandangan positif
bahwa aset-aset yang dimiliki oleh sekolah ini kalau dioptimalkan dengan baik, pasti program itu akan berjalan. Nah, terutama adalah aspek sumber daya manusia. Nah, kita di sini alhamdulillah punya sekolah-sekolah yang visioner. Kemudian kita juga didukung oleh guru yang alhamdulillah kalau secara kompetensi tidak dilakukan lagi, Pak. Kami di sini 40 guru, kemudian 30 guru itu sudah ASN dan 20 mereka itu sudah sertifikasi. Ya, jadi menjadi modal utama bagi sekolah untuk menggerakkan itu. Kemudian dilihat dari aspek fisik pun sudah sangat mendukung. Nah, kami punya kelas yang cukup, mobiliar cukup, kemudian fasilitas internet tersedia, kemudian ruangan yang serba ada, kita punya perpus, kita punya musola, kita juga punya laboratorium. Nah, jadi sangat mendukung sekali terhadap suksesnya program tersebut. Apalagi dukungan dari masyarakat dari aspek sosial budaya pun juga sangat baik, Pak. Benar. Di sini. Nah, itu jadi satu faktor pendukung. Mendukung untuk tercetusnya programnya tadi, Pak? Nah, program yang saya ingin rencanakan itu membuat komunitas Cloud Ekonomika. Ekonomi, ya baik. Nah, mungkin wacana ini, Pak, yang pasti sudah ada gambaran-gambaran ke depannya, Pak. Salah satu gambarannya yaitu berupa tantangan, Pak. Nah, boleh ceritakan, Pak, tantangan ke depannya seperti apa sih sebenarnya? Nah, terkait tantangan, kalau kita membuat komunitas itu kita perlu partisipasi dari peserta. Nah, saya melihat di sini ya sangat rendah sekali minat siswa terutama dalam bidang numerasi. Ya. Maka dari itu tantangan bagi saya dan juga guru matematika untuk bekerja sama bagaimana bisa meyakinkan khususnya murid untuk bergabung dalam komunitas ini. Dengan cara kami mungkin akan menyebarkan kuesioner kepada siswa siapa-siapa saja yang berminat untuk bergabung dalam komunitas ini. Salah satu strateginya. Ya, kemudian yang kedua, saya mencoba berkolaborasi dengan guru ekonomi dan guru matematika terkait permasalahan ini. Nah, mudah-mudahan dengan percakapan itu ada jalan keluar dan paling tidak dari guru-guru itu bisa merekomendasikan paling tidak itu siswa-siswa siapa saja yang bisa dilibatkan dalam kegiatan ini. Yang jelas karena tadi hubungan dengan kepemimpinan siswa, tentu kami ingin mendengar suara dari siswa. Benar. Suara dari mereka, dari hati mereka ingin mengembangkan kompetisi numerasi melalui bergabung dengan komunitas ini. Benar. Dan sesuai kata kunci ya, Pak, ya, program yang berpusat murid. Jadi yang peran aktifnya murid. Ya. Baik, Pak, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah diwacanakan programnya ya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Baik, Pak. Kemudian yang perlu kami tahu, Pak, untuk progres perkembangan komunitas yang ada di sekolah ini. Ya. Pertama komunitas Ekonomatika ini baru dirintis, tapi ada beberapa komunitas yang sudah berjalan. Misalnya yang Pak Romi jalankan yaitu kegiatan literasi, jadi komunitas literasi sekolah. Jadi ini terdiri dari siswa, kemudian kebetulan Pak Romi sebagai pembinanya. Nah, itu sudah berjalan. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan adalah setiap pekannya anak-anak ini membuat buletin sekolah. Nah, kemudian mengidentifikasi, mengamati dan merekam kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama 1 minggu. Dan ada satu program unggulan, Pak. Setiap minggu itu siswa-siswa ini melakukan podcast. Nah, yang menjadi narasumbernya adalah guru dan siswa. Nah, itu dilakukan terkait permasalahan yang terjadi dan akan dipublikasikan. Itu 1 minggu sekali dipublikasikan melalui YouTube sekolah. Dan menurut saya ini sangat baik sekali, Pak Romi, ya. Nah, pertama siswa kita ini memang
minat baca, minat menulis itu sangat kurang sekali. Hmm. Jadi siswa-siswa yang tergabung dalam komunitas ini kami jadikan sebagai andalan sekolah. Benar. Agar bisa menularkan minat baca, minat tulis mereka itu kepada teman-teman yang lain melalui kreasi mereka dalam bidang tulisan dalam bentuk buletin tadi. Dan alhamdulillah positif Pak Romi ya. Ya benar. Nah. Alhamdulillah. Paling tidak minat mereka dibuka, kemudian juga menjadi sarana promosi sekolah. Oh, benar. Nah, karena ya kita ini kan kalau mau dikenal sekolah lain kita harus mengembangkan media sosial. Nah tapi ada satu hal Pak, Boleh. kalau di Mading sudah, podcast sudah, mungkin di Google Set belum. Oh, geser. Nah jadi sebaiknya itu seluruh siswa ini Pak Romi, Ya. mereka membuat portofolio digital mereka. Nah begitu juga guru. Nah jadi nanti akan tampil di Google Site dan itu bisa dilihat Pak. Bisa dilihat oleh masyarakat, oleh rekan-rekannya juga, dan nanti di akhir mereka sekolah di sini, mereka kan mau masuk perguruan tinggi. Benar. Nah itu sebagai salah satu alat untuk perekaman portofolio yang akan diinputkan pada SNBP Pak Romi. Oke. Nah gitu. Ini itu PR kita Pak Romi. Ya. Nah, membuat Google Site portofolio digital yang berisi siswa dan guru juga. Luar biasa Pak. Pak, terima kasih Pak. Luar biasa, sepertinya sudah masalah komunitas ini kategori kesimpulan saya sudah berjalan aktif lah ya. Baik Pak, untuk lanjutnya saya mau lihat kegiatan pasca observasi yang mana akan dilakukan oleh Pak Yapan dengan